Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sukma Dewi. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang dua karya terkenal yang ditulis oleh Dan Brown yang merupakan penulis dari Amerika. Nah, Dan Brown ini biasanya genrenya itu thriller dan kemudian dia tuh kayak punya biasanya dalam karya ini banyak tentang sejarah, ada juga cerita tentang simbol dan juga pastinya identik dengan misteri. Jadi bagi kalian yang suka-suka banget tentang gini-gini misteri, ini cocok banget untuk kalian baca. Nah, langsung saja. Nah, adalah simbol ini punya beberapa tokoh utama. Yang pertama ada Robert Jensen, kemudian ada Peter Solomon, dan terus ada Katarina Solomon, dan juga yang terakhir ada Malah yang bertugas sebagai tokoh antagonis utama di dalam cerita ini yang akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi di dalam simbol ini. Nah, lanjut saja kita ke bagian isi dari cerita buku ini. Nah, adalah simbol ini bercerita tentang Robert Jensen yang merupakan seorang ahli dalam hal simbolik yang belajar di Harvard. Yang kemudian dia mempunyai teman bernama Peter Solomon yang merupakan orang tertinggi di Mason. Nah, si Peter Solomon ini diculik oleh yang tadi tokoh antagonis utama yaitu Malak, di mana tujuan penculikan ini supaya Robert Jensen itu memecahkan misteri-misteri terkait tentang simbol yang akan akhirnya membawa dia kepada the last word atau simbol terakhir yang dipercaya oleh Malak ini. Simbol terakhir ini berisi tentang kekuatan spiritual atau kekuatan pemikiran tingkat tertinggi terhadap manusia. Nah, akhirnya Peter Solomon dan juga anak dari akhirnya Robert Jensen dan anak dari Katarina ini, mereka bekerja sama untuk memecahkan satu persatu simbol ini dan harus menemui tantangan dalam hal waktu. Kemudian ketika mereka juga mencoba untuk menyelesaikan simbol-simbol ini, mereka juga pastinya terhalang oleh tantangan-tantangan dimana karena tempat-tempat simbol ini kan berbeda-beda, ada di dalam ruangan yang tiba-tiba menyempit dan lain sebagainya. Mereka juga diburu oleh pihak CIA karena takutnya si Malak ini akan menyebar video rahasia tentang sebuah komunitas yang akan mengancam keamanan dari Washington ini. Nah, seterusnya akhirnya Peter dan Katarina ini menemukan simbol terakhir atau the last word, yang dimana the last word ini bukan berisi kepada pemikiran tadi dari Malak tentang kekuatan spiritual tingkat tinggi, tapi itu ternyata adalah pesan atau metafora yang mengungkapkan bahwa pemikiran tertinggi atau tingkat spiritual tertinggi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, bukan berasal dari benda ataupun sihir-sihir magis lainnya. Dengan mendengar kebenaran itu, Malak pun sangat histeris karena dia merasa menyesal telah menghalalkan segala cara, itu dengan membunuh, kemudian menculik dan menyiksa korbannya dengan cara dia memotong penggal tadi untuk menyampaikan pesan pada Robert Jensen. Akhirnya si Malak ini membunuh dirinya sendiri. Nah, apa hal menarik dari novel ini yaitu ketika mereka itu mencoba alur ceritanya sih terasa banget ketegangan dari si Robert dan Katarina ini dalam menyelesaikan simbol-simbol itu gitu. Dimana mereka harus berpacu dengan waktu dan juga berpacu dengan teka-teki yang bisa dibilang susah untuk dipecahkan. Tapi di situ justru serunya sih kita bisa lihat berbagai simbol itu bukan hanya disampaikan lewat kata-kata, tapi juga bisa dari benda dan juga bisa juga dari tangan yang terpenggal. Itu kayak tidak terpikirkan sih, itu unik banget. Nah, juga kayak gimana ya, ternyata pengetahuan tentang simbol tuh penting banget guys, karena kita itu bukan cuma bisa memecahkan misteri, tapi juga yaitu biasanya mengandung ilmu pengetahuan tentang orang zaman dulu. Nah, kemudian pesan moral kita bisa ambil di sini bahwa pengetahuan dan juga agama itu tidak selalu kayak bertolak belakang, tapi itu bisa berjalan beriringan, akhirnya menyebabkan kita tidak berpikir terlalu radikal dalam suatu komunitas agama. Nah, kemudian yang kedua ada The Angels and Demons. Nah, The Angels and Demons ini diawali oleh Robert Jensen juga, yang diundang oleh suatu perkumpulan CERN, di mana dia tuh harus kayak menyelesaikan sebuah misteri tentang pembunuhan seorang peneliti terkenal yaitu Leonardo Viter. Nah, di dadanya itu dia kayak dikasih kayak simbol Illuminati. Nah,
Kemudian yang itu ada juga penculikan yang dilakukan oleh klan Bird kepada 4 orang nih. Penculikan ini yang dibunuh itu 3 orang. Kemudian ditaruh di tempat-tempat simbol-simbol itu kayak akan ditaruh yang akan menjadi petunjuk bagi Robert Steinberg dan juga Victoria ini yang merupakan anak dari Leonardo tadi. Hanya mereka bekerja sama untuk kayak menyelesaikan misteri-misteri simbol ini yang akan menuntun mereka pada tempat mana antibakteri atau bom yang ditaruh oleh Klanberg ini di sekitar daerah Vatikan. Nah akhirnya Klanberg ini kayak seakan-akan menjadi seorang pahlawan bagi Robert Victoria ini. Nah dia itu mengangkat menggunakan helikopter bom tersebut dan akhirnya meledak di angkasa dan bukan di daerah Vatikan. Dan akhirnya mereka selamat. Nah karena Robert dan Katarina itu tahu akhirnya kebenarannya, nah akhirnya si Klanberg ini kayak memilih untuk membunuh dirinya sendiri guys. Jadi dia tuh meninggal di akhir dan akhirnya Katarina dan Robert Vincent ini menjadi lebih dekat atau mempunyai hubungan yang lebih dari sekedar teman. Nah apa pesan moral yang bisa kita ambil di sini yaitu bahwa dalam ini kan dia menambahkan antara keselarasan ilmu sains dan juga ilmu simbolis pengetahuan tentang agama. Nah jadi dia itu bukan hanya bisa bertentangan tapi bisa juga jadi selaras atau kayak sejalan. Nah kemudian apa yang menarik di sini? Yang menarik itu ya tadi bagaimana kesimpulan kuno Illuminati itu digunakan dalam cerita ini. Itu kayak mulai dari membunuh orang kemudian meletakkan di tempat-tempat simbolis itu menurut aku udah banget sih, udah kayak ini menarik banget gitu. Terus kemudian dia juga kayak mencoba mendekati itu ya dengan cara dia memanfaatkan ilmu sains.